Aku tidak akan pergi, lepaskan aku. Hemat saja, ayahmu sudah menjualmu kepada kami, cepat pergi. Pergi. Gadis kecil ini bisa dijual dengan harga tinggi. Sekarang semua hutangku sudah lunas. Mungkin bisa mencoba peruntungan sedikit. Ibu tolong aku, ibu. Kian, Ibu tolong aku. Kian, apa yang kalian lakukan? Kalian tidak bisa membawanya pergi. Dia anakku, Kian. Sudah. Kian, Sudah, tidak apa-apa, kan cuma anak perempuan. itu anak kandungmu, Kian. Anak kandung, kenapa kita bisa punya lagi? Kamu tidak tahu, kali ini aku dapat harga bagus. Kian. Tidak ada anak perempuan. Kamu bisa punya lagi dengan anjing. Lepaskan aku. Kian. Ibu. Kian. Cepat. Kakak gadis itu lari kejar. Cepat. Kian. Kenakan kalung ini dengan baik. Kemanapun kamu pergi, ibu pasti bisa menemukanmu, oke? Pergi. Ibu. Uang sudah diberikan, masih mau bawa dia kembali. Mimpi, ikut aku pergi. Ibu. Tidak. Jangan bawa anakku, jangan. Lepaskan dia. Kian. Kian, tunggu ibu di ujung dunia. Ibu pasti akan menemukanmu. Selamat, Bay Direktur. Jika Kian masih ada mungkin. Sudah mau menikah. Bay Direktur, kita harus masuk. Setelah Sufu menikah, posisi mereka tidak tergoyahkan. Kasihan orang tua Ning saya. Bisa menikah dengan Fu Direktur seperti ini, tidak penting posisi. Tidak penting kamu setuju. Ya, selamat. Sama-sama. Bay Direktur. Apa yang terjadi, menabrak orang tidak minta maaf? Maaf, saya tidak tahu ada orang di sini. Apa maksudmu? Sudah, tidak apa-apa, ayo. Maaf. Tidak baik, mereka akan mengejar. Kian, kamu lari saja, jangan pedulikan aku. Tidak, kita sudah janji kamu akan melindungiku seumur hidup. Aku tidak akan meninggalkanmu. Dua anak nakal kalian tidak bisa lari. Cepat, jangan biarkan mereka lari. Kamu ke sana, aku ke sini. Kakak Kian ini peninggalan ibuku. Selama kamu memegangnya dimanapun kita berada, kita bisa saling mengenali. Selamat tinggal, Kakak Yan. Tidak. Dua anak nakal itu pasti di dalam, masuk cari. Lepaskan aku. Butakan matanya, bawa besok untuk dikirim pergi. Lepaskan aku. Ayo bawa dia untuk dikirim. Lepaskan aku. Mama Yan, kakak.
Malam ini aku akan menikah setelah sekian lama. Kenapa kalian belum menemukanku? Halo, ini aku. Biarkan para direktur menunggu sebentar, aku segera datang. Jangan. Aku masih ada urusan, kamu bawa Nona Su dulu untuk istirahat. Baik, Pak. Apa yang terjadi, pernikahan belum selesai? Kenapa CEO Fu pergi? Apa yang aneh, Fu Wangyan sekarang adalah jenius bisnis terkemuka di kota Giok, bukan untuk pernikahan. Dia mana mungkin menikahi Suning yang buta ini pernikahan ini. Sejak awal dia sudah terlalu tinggi untuk keluarga Fu. Kamu ngapain, Pak, bilang? Suruh aku bawa Nona Su untuk istirahat. Dia sudah buta selama bertahun-tahun. Kalau dia mau pergi, dia bisa pergi sendiri, tidak perlu kamu gandeng. Baik. Suning. Bukannya kamu sudah tahu ini hanya pernikahan bisnis? Kamu baik-baik saja di sini, tangganya agak tinggi. Baik-baik saja, terima kasih. Kian. Nona Su, Pak menyuruhku membawamu untuk istirahat. Ikut aku ya, maaf merepotkan. Sudut tadi terasa sangat familiar. Menurutmu apakah dia Kian? Selama ini kita sudah bertemu ribuan gadis. Kalau mirip Nona Li lebih mirip. Kalau kamu tidak tenang, aku akan menyelidiki latar belakangnya. Baik, selidiki. Bagaimana dengan yang kau selidiki? Sampai sekarang belum ada kabar, sudah 7 tahun. Masih belum ditemukan, menurutmu, apakah dia? Asalkan bisa menemukan Kian, aku rela mengorbankan apapun, terus cari. Aku harus menemukannya. Baik. 7 tahun Kian. Kamu lari kemana? Kenapa aku tidak bisa menemukanmu? Maaf Kian untuk lebih cepat menemukanmu. Aku harus menghasilkan lebih banyak uang untuk membungkam para pemegang saham. Dan menikah dengan keluarga Su adalah pilihan terbaikku. Kamu pasti tidak akan menyalahkanku, benar kan? Fu, kakak teleponmu. Wangyan tidak baik. Nona Su merusak kotak suratmu. Itu surat untuk Kian, dia tidak berhak menyentuhnya. Baik, Pak. Dia mana? Dia masih bertahan di dalam, tidak mau keluar. Siapa yang menyuruhmu menyentuh barangku? Bukan Nona Tang bilang kamu ada urusan denganku. Jadi menyuruhku menunggu di sini. Surat-surat ini dia yang menjatuhkannya. Nona Su, jangan asal tuduh. Jelas-jelas kamu yang memaksa masuk dan menyentuh semua. Baru merusak kotaknya. Mereka semua melihatnya. Cek rekaman CCTV villa, lihat siapa yang berbohong. Baik. Fu, kakak, tadi CCTV diputus. Aku tahu. Pantas tadi Nona Su masuk. Langsung bilang mau sendiri, pasti dia memanfaatkan waktu itu untuk merusak CCTV. Bukan seperti itu. Cukup semua diam di keluarga Fu. Nona Su hanyalah alat untuk pernikahan politik. Tolong Nona Su ingat dengan baik, mulai sekarang barang-barang saya. Anda tidak layak menyentuhnya. Dan Tang Lin, kamu juga ingat baik-baik, jika berani membawa Nona Su menyentuh barang-barang saya lagi, kamu tahu akibatnya. Benar-benar Nona Su dia. Jika kamu berani bicara satu kata lagi, saya akan meminta Paman Tang membawamu pulang. Wangyan, saya tahu salah, maafkan saya. Hampir membuat saya diusir pulang oleh Wangyan. Buta sialan, tunggu aku menghancurkanmu. 282.930.28.28. Nona Su, Anda masih di sini membaca buku. Sudah terlambat. Terlambat apa? Hari ini ulang tahun suami. Dia akan segera kembali. Tapi kue belum disiapkan, ulang tahun. Bu Zhang, terima kasih telah memberitahu saya. Saya akan segera menyiapkan kue ulang tahun. Baik. Kekuatan Nona Tang.
Suami memang tidak pernah merayakan ulang tahun. Terakhir ada klien, untuk menyenangkan suami, memesan kue untuk suami. Hasilnya suami sangat marah. Langsung memblokirnya di seluruh industri. Itu hanya seorang klien. Ini adalah istri resmi. Tenang, Wang Yan tidak akan berbuat apa-apa padanya. Selamat ulang tahun. Cepat buka matamu. Terima kasih Kian Kian. Saya lupa hari ini ulang tahun saya. Ucapkan dulu harapanmu. Baik. Sudah selesai. Tiuplah lilinnya. Setelah saya besar nanti, saya pasti akan membuat kue ulang tahun yang sebenarnya. Setiap tahun akan merayakan ulang tahun kakak Kian. Baik, kita sepakat. Kedepannya jika tidak ada kue dari Kian Kian, kakak tidak akan merayakan ulang tahun. Berani sekali. Siapa yang memberitahu hari ini ulang tahun saya? Apakah kamu mencari mati? Saya hanya ingin membuatmu bahagia. Bagaimana dia bisa memiliki kalung ini? Jika Kian Kian masih hidup, pasti seumuran dengannya. Saya tidak tahu kamu tidak suka merayakan ulang tahun. Kamu benar-benar perhatian. Bahkan menyelidiki masa laluku. Dan sengaja membawa kalung ini. Sayangnya kamu tidak tahu. Di kalung ini ada liontinnya. Saya tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Busang. Suami, Nona Su baru saja menikah masuk. Masih banyak yang tidak dimengerti, kamu suruh orang membersihkannya. Sekalian, ajarkan dia aturan keluarga Fu. Wang Yan, mengajarkan aturan seperti ini, Bu Zhang mungkin tidak bisa, tapi saya bisa mengajarkannya. Semua orang dengar ya. Bawa dia ke taman. Bersihkan dengan baik. Ya. Jangan sentuh saya, jangan sentuh saya. Cantik, baik hati dan sederhana. Latar belakang pendidikan Yu Cheng Special College. Cita-cita manis mata. Latar belakang belajar 2012. Cahaya segera jadwal atur Yu Cheng Special jiwa. College College. Saya Latar harus belakang segera pendidikan pergi ke 2012 rumahku. hingga Tapi 2016 Papa, Yu Cheng Special hari ini Education adalah College. hari penandatanganan Cita-cita hidup kerjasama jendela baik jiwa. dengan mitra Melalui luar jendela negeri. kakak bisa Mitra melihat prestasi. sudah menunggu. Latar belakang Kalau pendidikan Yu Anda Cheng Special pergi ke Education rumahku College. sekarang, Cita-cita hidup asalkan cahaya bisa jiwa yang tersisa. menemukan Kian Tapi Kian, dalam bayangan. meskipun harus melepaskan seluruh bayi. Saya rela. Jangan sentuh saya, jangan sentuh saya. Ikut saya. Kalung ini, kenapa mirip dengan yang dipegang Wang Yan? Apakah ini jatuh tadi? Apa yang kamu lakukan? Kamu tidak bisa memperlakukan saya seperti ini. Kami memperlakukan kamu bagaimana? Itu yang diperintahkan bos kami. Jadi begini. Bu Zhang? Bu Zhang, kenapa ini membasuh tubuh? Kenapa tidak melepas baju? Jangan keterlaluan. Nona Su, ini semua untuk kebaikanmu. Bu Zhang, lepaskan baju basah Nona Su, agar dia tidak kedinginan. Jangan keterlaluan, kalau Wang Yan tahu. Nama Fu Wang Yan tidak pantas kamu sebut. Suning, aku beritahu kamu, di keluarga Fu hanya ada satu Nyonya Fu, yaitu aku, copot. Jangan. Berhenti. Dingin tidak? Tidak apa-apa. Tolong jangan biarkan mereka mencopot bajuku. Sudah, tidak apa-apa. Ada aku di sini. Pelukan yang hangat. Kalau dia ibuku, pasti enak. Ibu. Ayo, tidak apa-apa, bangun dulu. Kalian keterlaluan, Nona Su adalah istri sah Fu Wang Yan. Kalian memperlakukannya seperti ini. Tidak takut Fu Wang Yan tahu. Apa hubungannya dengan kamu orang luar? Tapi aku lihat, Nona Tang sepertinya bukan keluarga Fu juga. Aku berbeda denganmu. Aku kenalan lama Fu Wang Yan. Keluarga Fu dengan grup Bai.
Kerjasama tahunan ratusan miliar. Aku ingin lihat, apakah Fuanyan akan. Karena kenalan lama, melawan grup Bai. Apa yang kamu lakukan? Kamu memperlakukan Nona Su seperti ini, aku tidak tahan. Hanya ingin membelanya. Pak Bai, ini salah paham. Kami tidak memperlakukannya buruk. Dokter bilang dia menderita delusi. Kami hanya mengikuti dokter, mengobatinya. Oh, ternyata salah paham. Kalau begitu, Shenman, aku lihat. Nona Tang sepertinya juga tidak sadar. Bagaimana kalau kita bantu dia sadar? Kalau kamu berani menyiram air padaku, aku akan bilang ke ayahku. Bukannya kamu bilang bisa menyembuhkan, Shenman, maju. Apa ini? Ini Kian-Kian. Kakak Yan, ini peninggalan ibuku. Selama kamu memegangnya, dimanapun kita pergi, kita bisa saling mengenali. Ini Kian-Kian. Berani menyakiti Kian-Kianku, kalian akan membayarnya. Berhenti. Wang Yan? Wang Yan, kamu akhirnya datang, Wang Yan. Maaf aku terlambat. Wang Yan, kenapa hari ini tiba-tiba begitu lembut? Pak Bai, kenapa tidak diam di grup Bai? Datang ke rumah Fu, menghina wanitaku. Apa maumu sebenarnya? Wanitamu? Presiden Fu, apa kau buta? Aku lihat dia ini yang diperlakukan seperti ini. Seharusnya wanitamu, kalau bukan karena aku datang tepat waktu. Entah dia akan diperlakukan seperti apa oleh Tidak Nona Tang. apa-apa. Dengar dia bilang dia baik-baik saja. Lagi pula kalaupun ada apa-apa. Bukan urusanmu. Nona Su menikah ke keluarga Fu. Secara resmi, kau biarkan saja dia diperlakukan seperti ini. Nona Su menikah ke keluarga Fu. Apakah kau merasa teraniaya? Tidak. Dengar, tolong hentikan. Rasa kasihan yang tidak perlu, Anglin hanya mengikuti perintahku. Mengajari Suning sopan santun, bagaimana caranya? Aku tidak peduli. Jadi di matamu, Nona Tang boleh memperlakukan istrimu seenaknya. Fuangan, apa kau masih punya hati? Keluarga Bai memilih bekerja sama dengan keluarga Fu, sungguh buta. Kebetulan tahun ini belum memperpanjang kontrak. Jika Direktur Bai ingin membatalkan kontrak, silakan. Baik Shenman, ya, sampaikan. Mulai hari ini putuskan semua. Kerjasama dengan keluarga Fu selamanya. Jangan bertengkar. Nona Su, jangan khawatir, tapi tidak apa-apa. Ini bukan urusanmu, Shenman. Bawa Nona Su ganti baju, jangan sampai kedinginan. Ya? Benar tidak mau ikut kami. Terima kasih atas kebaikan Direktur Bai. Karena aku sudah menikah ke keluarga Fu. Aku bagian dari keluarga Fu. Tidak mungkin pergi diam-diam. Oh ya Suning. Kau juga datang ke kota Yu 10 tahun lalu kan? Masih ingat sebelum ke kota Yu? Kau tinggal di mana? Sebelum ke kota Yu. Aku juga tidak terlalu ingat. Sepertinya kota Kishan. Ketika Kian-Kian hilang, aku ada di kota Yu. Tidak pernah ke kota Kishan. Apakah dia benar-benar bukan Kian-Kian? Hei, orang yang kami cari sudah kami temukan. Pertanyaan yang kau tanyakan dia jawab dengan benar. Direktur Bai, orang yang Anda cari sudah ditemukan. Apa? Semua detail cocok. Tempat yang Suning sebutkan salah semua. Sepertinya salah lagi. Ayo segera bawa aku ke sana. Setiap tahun aku merindukanmu. Aku selalu menulis surat untukmu, tanpa sadar. Sudah terkumpul sebanyak ini. Surat-surat untukku. Salahku, aku tidak tahu. Kau selalu ada di sampingku. Surat-surat ini bukan untuk Kian-Kian itu kan? Biasanya tidak boleh disentuh. Hari ini kenapa? Bukan ini kalung yang barusan aku temukan. Sepertinya dia melihat kalung itu jatuh dari tubuhku. Tapi dia mengira aku. Kian-Kian, ada apa Kian-Kian? Kau tidak mengenal mereka. Kakak Yan itu kau kan? Akhirnya kau menemukanku. Aku tidak akan kehilanganmu lagi. Bohong, tapi Kakak Yan,
Sudah menikah dengan orang lain, aku tahu Kakak Yan. Aku sudah lupa. Tidak seperti ini, dia hanya Suning. Kecuali Kakak Yan bisa mengusir wanita itu. Dan kemudian menceraikannya. Aku percaya, saudara Yan masih mencintaiku. Dia adalah alat untuk pernikahan Su. Aku tidak ingin mundur. Tapi aku bisa berjanji padamu. Aku tidak akan menyentuhnya. Baik atau tidak. Tapi setiap kali aku memikirkan wanita itu, setiap hari aku bisa bersama saudaraku. Aku Aku akan mengusirnya. Aku tahu. Kian-Kian tidak akan membuatku malu. Saya tidak percaya. Ketika dia membuatmu malu di Yucheng, Anda masih bisa bertahan. Ibu Zhang, malam ini aku untuk Pak dan Miss Su menyiapkan pesta perayaan. Saat itu Anda akan menghubungi keluarga besar di Yucheng dan media besar. Mereka diminta untuk hadir tepat waktu. Jangan beritahu siapapun sebelum pesta dimulai. Kau tahu? Siapa? Nona Su, jangan gugup. Aku hanya datang untuk melihat sesuatu. Ini adalah hadiah pernikahan dari Fuangyan. Cepat pakai baju. Tapi pakaian ini. Jangan, tapi tinta lagi. Wangyan akan kembali. Aku akan membantumu. Kurasa rok ini. Sepertinya lebih pendek. Kau tahu apa? Ini adalah hubungan antara suami dan istri. Saya suka nada ini. Kau sudah menikah dengannya sekarang? Kita harus belajar untuk menyenangkan dia. Tunggu saja di sini dan lihat Fuangyan. Aku tidak akan mengganggu kalian. Fu selalu muda dan menjanjikan. Setelah keluarga Anda bekerja sama dengan saham Fu, pasti akan mengendarai debu. Dan Miss Su memiliki sosok yang baik. Fu benar-benar berkah. Wangyan, Apa yang terjadi dengan pesta ini? Kau tahu, aku tidak suka kesempatan ini. tapi aku siap untukmu. Kejutan lainnya Zhang Mom. Wow, apa yang kamu lakukan? Apa ini? Apa situasinya? Apa yang mereka lakukan? Gimana sih ini? Gemen-gemen belum gemen-gemen. Ya Tuhan, siapa ini? Sangat indah. Wangyan, apa yang kamu lakukan? Kami hanya pernikahan komersial. Apa yang kau lakukan di Wangyan? Apa yang kau? Dia bukan Fuangyan. Wangyan, dengarkan aku. Tidak seperti yang Anda pikirkan. Nona Su, apa yang kau kenakan? Ini belum malam. Tarik aku anjing liar ini, mematahkan kaki anjingnya. Bukan saudara aku, dengarkan aku. Tidak, Nona Tang. Jangan biarkan anjing Anda menyentuh saya. Nona Su yang bermartabat. Barang yang tidak tahu malu. Tak disangka, Nona Su masih muda. Mainnya begitu liar, sepertinya. Bukan pertama kalinya ya. Aduh, kenapa begini? Kenapa orangnya seperti ini? Apa yang terjadi ini? Bukan seperti yang kalian pikirkan. Nona Su, kamu benar-benar bisa menggoda siapa saja, ya? Wangyan, dengarkan penjelasanku. Seseorang, usir Nona Su keluar. Kenapa kalian semua memperlakukanku seperti ini? Wangyan, kamu bilang dia seorang gadis. Malam-malam begini mau kemana? Bagaimana kalau kita? Aku akan memberitahu Paman Su. Sekalian membicarakan soal pembatalan pertunangan. Jalang, kamu baru saja menikah. Berani main dengan pria lain. Kamu tidak punya malu ya? Aku tidak. Aku tidak peduli kamu ada atau tidak. Fuangyan sudah mengajukan pembatalan pertunangan. Kamu sekarang ganti baju. Segera ikut aku ke rumah Fu. Untuk minta maaf pada Pak Fu. Turun, cepat. Pergi. Berlutut. Mama, Sekarang kamu tahu menangis.
Waktu kamu bersenang-senang dengan pria liar. Tidak terpikir ada hari ini. Papa, bukan seperti ini. Bukan seperti ini. Sekarang sudah banyak yang melihat. Nona Tang bahkan mengirimkan video padaku. Kamu pikir orang lain sama sepertimu, buta. Bukan seperti ini. Berlutut, berlutut dengan baik. Presiden Fu, semua kesalahan adalah kesalahan anakku. Tapi lihat, kontrak kita sebelumnya sudah disepakati. Pernikahan juga sudah dilaksanakan, soal pembatalan pertunangan ini harus dipikirkan lagi ya. Ya, pembatalan pertunangan ini tidak enak didengar. Lagi pula Suning sudah mengakui kesalahannya. Sekarang seluruh kota Yu tahu, istriku Fuang Yan tidak puas. Bagaimana aku bisa memberinya kesempatan lagi? Presiden Fu, soal opini publik ini. Serahkan pada kami, aku jamin. Reputasi Fu tidak akan terkena dampak apapun. Tidak perlu, pernikahan ini memang sebuah kesalahan. Besok pagi aku akan mengurus perceraian. Kalian pergi, mulai sekarang. Keluarga Fu tidak menyambut kalian. Pak Fu. Pikirkan lagi. Presiden Fu. Kamu. Waktu menikah, apa yang kukatakan? Selama ini kuhidupi kamu. Hal kecil saja tidak bisa kamu lakukan. Mama, sakit. Sakit mati kamu. Kamu ingat baik-baik. Kalau Pak Fu tidak memaafkanmu. Jangan pulang, kamu mati. Mati juga di rumah Fu. Jalan, pergi. Mama. Mama, setelah sekian lama, akhirnya aku menemukanmu. Serius nggak nyangka selama ini. Lo ternyata masih di kota Jade. Akhirnya Mama bisa nemuin lo? Kok nggak ada kalung itu ya? Oh iya Kian. Mama ingat dulu waktu Mama pisah sama lo. Mama kasih lo gelang. Kok nggak dipakai sih? Udah deh jangan dibahas. Dulu waktu pisah sama Mama, gelang lo langsung dicopet orang. Oh gelangnya hilang ya? Iya Shenman langsung lapor polisi aja. Orang ini ternyata pura-pura jadi Kian. Mungkin dia mata-mata bisnis bukan. Mama kenapa sih? Gue anak lo kok. Anak kayaknya lo bahkan nggak tahu apa ya. Mama kasih ke anak lo bukan gelangnya. Hei tangkep dia. Jangan. Gue cuma denger Pak Bai lagi nyari anak. Pengen coba-coba aja jangan tangkep gue dong. Pak Bai gue salah. Gue salah. Pak Bai kayaknya lo terlalu capek. Gimana kalau besok inspeksi panti asuhan Kishan? Gue yang gantian lo aja. Panti asuhan Kishan ya lo lupa ya? Itu panti asuhan terdekat dari kota Jade. Katanya banyak anak yang hilang dari kota Jade. Suning juga dari Kishan jangan-jangan. Oh iya gimana kabar Nona Su? Nona Sudia. Baru ketahuan selingkuh waktu masih nikah. Udah diusir sama Fuang Yan. Katanya sekarang lagi nongkrong di depan rumah. Minta maaf selingkuh waktu nikah. Bawa ke lab biar mereka langsung kasih jawaban. Oke. Si buta itu udah pergi belum ya? Belum. Apa dia masih berlutut di depan pintu? Kenapa sarapan gak enak ya? Nggak enak sama sekali nggak ada rasanya. Ya udah gimana kalau lo ajak gue makan di luar aja? Yo. Oke dulu lo selalu bilang. Pengen makan kue asli 2 hari lalu gue baru beli. Toko kue terbaik di kota Jade yuk kita makan kue. Oke. Pak Fu itu lo ya? Emang kenapa lo bikin Wang Yan malu besar? Nggak mungkin dia bakal maafin lo cuma karena lo berlutut. Nggak gitu. Kejadiannya nggak kayak yang lo pikir. Pergi jangan sentuh gue.
Pak Fu, jangan pergi, Pak Fu. Pak Fu, jangan pergi. Gue ngapain sih Kian-Kian selama ini? Pasti hidupnya susah banget sampai jadi agak kasar. Gue harusnya ngebales dia dengan baik. Wang Yan, ngapain lo terus ngeliatin gue? Gue kehilangan lo selama ini. Pasti pengen ngeliat lo lebih banyak buat ngebalasnya. Oh iya, Nona Su masih berlutut ya? Gue agak khawatir jangan-jangan dia kenapa-napa ya. Udah gue suruh Gu Feng usir dia. Nona Su, Abang Fu suruh gue anterin lo pulang. Abang Fu suruh gue anterin lo pulang. Gue benar-benar buta. Dulu ngapain gue ngadopsi orang gak berguna kayak gini? Mending lo mati aja di keluarga Fu. Kayaknya pengen balikin nama baik keluarga Fu dari dia. Sama sekali nggak mungkin kalau gitu. Mending kita jual aja dia habis-habisan. Nilai terakhir. Maksudmu? Baik. Untuk hiburan orang. Ini di mana? Orang tua angkatmu sudah menjualmu. Mulai hari ini kamu bukan lagi Nona Su yang tinggi hati. Putri penyanyi. Tidak mungkin. Bibi, pasti ada kesalahpahaman. Lepaskan aku akan meminta keluarga Su memberimu ganti rugi. Mimpi saja. Aku kasih kamu 10 detik. Segera ganti baju kerja. Kalau tidak, jangan salahkan aku. Nona Su, mari minum. Manajer Liu, aku benar-benar tidak bisa minum. Kamu tidak seru. Aku sengaja datang ke sini untukmu. Bisa minum bersama wanita bos Fu. Aku sangat menantikannya. Hari ini kamu harus temani aku minum ini, ayo. Manajer Liu, aku benar-benar tidak bisa minum. Tidak tahu terima kasih ya. Sudah jadi putri masih tidak mau minum. Hari ini aku akan membuatmu minum. Kamu harus minum. Aku tidak minum. Dirut Bai. Dirut Bai, kenapa kamu datang? Dirut Bai, tolong aku. Dirut Bai, tolong selamatkan aku. Aku tidak kenal pria ini, dia ingin memaksaku. Dirut Bai. Apa Dirut Bai? Ini semua kesalahpahaman. Bukan. Aku benar-benar tidak tahu Nona Su adalah temanmu, Dirut Bai. Aku pikir dia hanya putri penyanyi di sini. Lihat dia masih memakai seragam. Dirut Bai, kita harus segera ke tempat Nona Liu. Dia adalah putrimu, aku tahu. Karena Nona Su sudah menjadi putri penyanyi. Aku tidak akan ikut campur lagi. Bukan begitu, Dirut Bai, bukan seperti itu. Aku dijual ke sini, bukan. Kian-Kian tidak mungkin datang ke tempat seperti ini. Tempat hiburan untuk tertawa. Aku benar-benar buta, sampai menganggapnya sebagai Kian-Kian. Shenman, kita pergi. Bukan begitu, Dirut Bai. Hampir saja merusak urusanku. Tidak menyangka Nona Su. Seperti ini rupanya ingin pria. Maka hari ini, aku akan memuaskanmu. Ah! Lepaskan aku. Teriak terus. Semakin keras kamu berteriak semakin aku suka. Siang bolong,
Kalian berani melakukan hal seperti ini, tunggu masuk penjara. Kamu siapa? Siapa yang mengizinkan kalian masuk? Qian, ini pasti bukan keinginanmu, kan? Mereka memaksamu, kan? Jangan dekat, ibu datang, ibu akan membawamu Mau pergi. pergi kemana? Kakak, aku sedang bekerja. Atau kamu juga ingin bergabung dengan kami? Ya, mari bermain bersama, ayo. Ayo, mari bermain bersama. Qian, aku sudah memastikan. Kamu adalah putriku yang hilang selama ini. Jangan takut, ikut ibu pergi. Ibu akan melindungimu, baik. Apa Qian tidak Qian, kamu salah orang. Lagi pula biaya keluarku mahal. Kami datang untuk menyelamatkanmu, bukan untuk membuatmu keluar. Tolong aku. Kapan aku bilang butuh diselamatkan? Bukannya kamu dijual ke Malam Warna. Dulu aku dijual ke sini oleh orang tua angkatku. Tapi kemudian aku berubah pikiran. Tempat ini bagus. Setiap hari makan enak minum enak. Pria-pria di sekitarku mengelilingiku. Aku melambaikan tangan. Mereka bisa memberiku uang. Hidup seperti ini enak kan? Mau berapa banyak uang mama bisa kasih kamu ikut mama ya? Dia bilang mau berapa banyak uang bisa kasih aku. Kakak tahu nggak berapa harga diri orang-orang di sini? Tidak usah bicara yang lain. Kalau Liu mau ikut aku malam ini, aku bisa kasih 1 juta. Kenapa Liu harus ikut kamu? Asalkan Liu mau ikut aku rela kasih dia 3 juta. Plus 1 mobil. Dengar nggak? Di sini aku cuma butuh 1 malam. Bisa dapat uang yang orang biasa nggak bisa dapat seumur hidup. Kamu pikir kamu bisa menghidupi aku? Ikut mama ya kamu nggak bosan ya? Baidong cepat pergi. Walaupun kamu mamaku sendiri, dulu waktu orang tua angkatku menyiksaku kamu di mana? Sekarang aku baru bisa hidup enak kamu baru tahu. Datang cari aku pergi jangan ganggu aku cari uang. Pergi. Qian pergi. Pergi Qian. Shenman kamu bilang Qian. Kok bisa jadi seperti itu? Anda dan Qian sudah lama nggak ketemu mungkin. Wanita brengsek pukul aku berani. Baidong. Baidong dengar aku bukan begitu Baidong. Baidong bukan tolong aku. Sudah Su. Aku sudah cukup kesal nggak ada pikiran. Lagi urusin masalahmu. Baidong nggak. Tolong lepaskan tanganmu. Shenman kita pergi. Aku mikir apa aku memang. Sampah yang nggak ada yang mau. Fuanyan nggak mau aku. Su nggak mau aku. Mama dan Yan kakak mereka. Mungkin sudah lupa sama aku. Sekarang. Bahkan Baidong nggak mau bantu aku lagi. Wanita brengsek bilang. Nggak ada yang bisa selamatkan kamu ikut aku. Baidong hasilnya keluar. Hasil apa kamu sebelumnya? Bawa tes ya. Hasilnya keluar. Putri asli Anda adalah Suning. Su. Tempat tes. Ini. Tolong selamatkan aku nggak kenal pria ini. Dia mau perkosa aku. Su nggak ada pikiran lagi urusin masalahmu. Tolong aku. 8 cepat selamatkan. Brengsek wanita brengsek berani pukul aku. Pertama kali dalam hidupku dipukul wanita. Su selamat kamu yang pertama. Aku akan cekik kamu. Baidong kok kamu balik lagi. Pergi. Qian.
Maaf, Kian, putriku yang baik. Dokter, bagaimana kabarnya? Kondisi fisiologis dasar putri Anda sudah stabil. Selain itu, matanya juga sudah sembuh. Saat jahitannya dilepas, seharusnya dia bisa melihat lagi. Hati-hati, Baidong, tidak apa-apa. Tidak apa-apa asalkan dia baik-baik saja. Kian, ini semua salah Mama. Mama terlalu bodoh tidak mengenalimu. Tidak menyangka setelah kamu pergi dariku, kamu menjalani hidup seperti ini. Bahkan matamu juga. Tapi tenang, mulai sekarang, Mama tidak akan pernah kehilanganmu lagi. Jangan pergi, Mama. Kamu sudah bangun. Baidong, maaf. Di mana aku sekarang? Ini rumah sakit. Rumah sakit. Kenapa aku di rumah sakit? Semalam, bukankah aku sudah ditarik kembali? Apakah Baidong yang menyelamatkanku? Benarkah? Ya, Ternyata benar, Baidong. Terima kasih. sebenarnya, aku yang meninggalkanmu. Apakah kamu tidak marah padaku? Tidak ada yang perlu dimarahkan, aku dan Baidong sebenarnya tidak punya hubungan apa-apa. Kamu memilih untuk kembali menyelamatkanku. Aku sudah sangat bersyukur. Mungkin kamu tidak tahu, sejak kecil aku dijual oleh orang tua kandungku. Bahkan orang tua angkatku juga terus memanfaatkanku di dunia ini. Mungkin hanya Baidong yang mau membantuku. Bagaimana mungkin aku tega marah padamu? Jika bisa, aku akan melakukan apa saja untuk membalasmu. Baidong, ada apa denganmu? Tidak apa-apa, yang penting kamu sudah bangun. Kamu masih sangat lemah, dokter sudah bilang. Kamu harus beristirahat dengan baik. Jika Baidong ada urusan, silakan pergi dulu. Aku bisa sendiri. Baik. Baidong, kapan kamu akan membawanya pulang? Apakah aku perlu mempersiapkan sesuatu? Tidak usah buru-buru. Aku belum memberitahukan segalanya padanya. Apa? Tapi kamu sudah susah payah menemukannya. Kenapa? Selama ini, dia sudah terlalu banyak menderita sendiri. Ada benarnya apa yang dikatakan Liu? Saat dia menderita, aku tidak ada. Sekarang apa hakku untuk mengakuinya? Ini tidak perlu buru-buru. Tunggu sampai dia sembuh dulu. Su, coba buka matamu. Baidong, aku bisa melihat. Terima kasih, dokter. Baidong, kali ini aku benar-benar tidak tahu bagaimana cara berterima kasih padamu. Tidak perlu berterima kasih. Lagi pula apa? tidak ada. Kamu mau pergi kemana setelah keluar? Su sudah memperlakukanku seperti ini, mungkin aku tidak bisa kembali. Sedangkan Fu juga tidak akan menyambutku lagi. Aku berencana kembali ke panti asuhan Kishan dulu. Mungkin akan tinggal di sana sebentar. Bagaimana kalau ikut aku ke Bai? Oh tidak, Pak Bai. Kali ini Anda sudah berusaha keras untuk menyelamatkan saya dan bahkan menyembuhkan mata saya. Saya benar-benar tidak bisa merepotkan Anda lagi. Tidak merepotkan, kamu adalah putri saya. Maksud saya pernah memiliki seorang putri yang mirip denganmu. Jika kamu tidak keberatan, bisakah kamu menjadi anak angkat saya? Tentu saja bisa. Anda selalu merawat saya dengan baik. Menjadi anak angkat Anda adalah kehormatan bagi saya. Kalau begitu, panggil saya ibu sekarang. Ibu. Tenang saja, jika saya benar-benar tidak punya tempat untuk pergi, saya pasti akan mencari Anda. Pak Bai, mitra luar negeri. Masih menunggu kami untuk mengkonfirmasi pesanan ini. Ayo pergi. Sebenarnya setelah melarikan diri dari rumah orang tua angkat, saya ingin mencari Anda di panti asuhan. Tapi ketika saya sampai, ternyata Anda sudah. Wang Yan, mari kita tidak membicarakan masa lalu.
Baik, jika tidak ingin mendengar, kita tidak akan membicarakannya. Setelah kita menikah, kita akan bersama-sama menciptakan lebih banyak kenangan indah. Wang Yan? Berbicara begitu manis, kapan kamu berencana untuk menikahi saya? Ini agak rumit. Tapi kamu harus percaya. Saya pasti akan menyelesaikan semuanya secepat mungkin dan kembali untuk menikahimu. Baiklah, saya percaya kamu untuk sementara. Bodoh, kakak Kian tidak pernah menipumu. Jangan sentuh hidungku, aku sudah kenyang. Saya agak lelah, ingin pulang dan beristirahat. Baik, saya masih ada urusan perusahaan yang harus diselesaikan. Kamu tidur dulu. Aneh, Kian-Kian waktu kecil. Bukan sangat suka saya menggaruk hidungnya, kenapa sekarang? Bagaimana dengan urusan yang kamu kerjakan? Kak Fu, keluarga Su tidak mau mengalah, memaksa kita untuk memberikan tanah di bagian utara, baru mau bekerja sama untuk Tanah bercerai. itu bernilai miliaran. Bagaimana keluarga Subrani, saya akan memberi mereka 1 hari terakhir untuk mempertimbangkan, jika mereka masih membuat masalah, maka batalkan kontrak. Biarkan mereka menghilang dari Uceng. Ya, Kian-Kian, 10 tahun yang lalu saya sudah berjanji padamu. Saya akan menikahimu secara resmi pada hari yang kita janjikan. Tapi sebelum itu, saya perlu kembali ke panti asuhan, untuk mengambil cincin yang saya sembunyikan di tempat lama. panti asuhan. Panti asuhan Kishan. Ternyata panti asuhan masa kecil saya seperti ini. Cincinnya masih ada. Sudah 10 tahun, Kakak Ian. Kita sudah berjanji, janji 10 tahun kemudian. Apakah kamu masih ingat? Orang itu, seperti Suning. Kenapa dia di sini? Apakah matanya sudah sembuh? Hei, Fuang Yan, kenapa dia datang? Ini adalah tempat janji saya dan Kakak Yan. Fuang Yan, kenapa dia? bagaimana dengan keluarga Su? Kak Fu, mereka setuju, tapi meminta kita untuk mundur selangkah. Memberikan tanah di distrik perdagangan asing. Baik, berikan kepada mereka. Selain itu, kamu siapkan pernikahan saya dan Nona Tang. Baik Kak Fu. Setelah proses perceraian dengan Suning selesai, saya akan menikahi Nona Tang secepat mungkin. Apa yang kamu pikirkan, Fuang Yan sekarang dan perasaan Tang Lin begitu baik sehingga mereka akan menikah. Aku takut dia datang ke sini hanya untuk kantor. Di mana Ibu Zhang Wang Yan? Pak, saya bilang saya pergi ke panti asuhan Kishan. Apa yang dia lakukan? Dia tidak akan menemukan. Aku bukan Kian-Kian sama sekali. Aku akan ke panti asuhan Kishan. Saudara Yan, jika kau bisa melihat catatan ini, pada tanggal 18 Januari tahun ini, aku akan menunggumu di tempat lama. Apakah Kian-Kian? Wang Yan? Aku menangkapmu. Itu kamu. Benar saja, tebak benar. Jika bukan karena aku akan mengejutkan Anda begitu cepat. Ternyata kau sudah siap. Saya pikir, Apa yang Anda pikirkan?
Tidak ada yang benar. Perceraian saya dengan Suning sudah selesai. Gu Feng akan segera mengirimkan sertifikat perceraian. Sungguh, kita harus segera pulang. Apa yang harus dilakukan hari ini? Kalian berdua tidak akan tidur. Wangian di luar sangat dingin. Kita harus kembali lebih awal. Tang Lin. Ingat kapan kita bertemu? Hari kenalan. Kakak Yan, kepalaku sakit sekali. Aku kehabisan napas. Apa yang salah? Aku akan membawamu ke rumah sakit. Kian maaf. Aku tahu kau. Ingatan itu sangat resisten. Masih memaksa Anda untuk memikirkan. Anda harus banyak menderita di luar tahun ini. Bagaimana perasaanmu? Kakak Yan, aku sangat lapar. Bisakah Anda membeli kue sebelumnya? Tidak masalah, aku akan membelinya. Sedang? Bibi Chai. Anda akan mengatur seseorang untuk pergi ke panti asuhan Kishan. Bawa Suning keluar dari saya. Lagi pula, kau sudah bercerai. Pabrik menghilang dari dunia ini. Saudara yang tidak tahu kapan kau bisa melihat. Aku meninggalkan catatan. Memberi makan ibu. Bagaimana kalau tinggal di panti asuhan? Jika Anda tidak terbiasa, katakan pada ibu Anda. Semuanya baik-baik saja. Siapa kalian? Nona Su dan kita. Hei, Suning, apa yang terjadi padamu? Apa yang terjadi dengan Kian Shenman? Segera setelah Anda memanggil semua kekuatan Bai, seluruh kota mencari Nona Su, aku curiga dia dibawa pergi. Ya? Saya masih tertidur. Bibi Chai, bangunkan dia. Apa yang ingin kau lakukan? Bagaimana? Tidak buta, aku bisa melihat. Bagaimana kalau tidak buta? Kau di lantai atas panti asuhan Kishan hari ini. Suning, aku bilang Fuangyan. Dia hanya bisa menjadi diriku sendiri. Sebenarnya untuk mempertahankannya. Sengaja pergi ke panti asuhan Kishan. Untuk bertemu dengannya secara kebetulan. Suka sekali menyelinap ya. Baik, aku akan memuaskanmu. Bu Zhang? Tahan dia. Buka untukku. Suning, kamu berani muntah di badanku. Bu Zhang, berikan barang itu padaku. Nona Tang, ini agak berlebihan. Kalau Tuan tahu, bagaimana? Kenapa, kamu mau memberitahunya? Tidak. Kalau begitu cepat berikan padaku, Nona Su. Kalau begitu, jangan salahkan aku jika aku kejam padamu. Kamu yang terus memaksa Fuangyan. Hari ini aku harus meracunimu. Tidak. Kian. Dokter, gadis yang tinggal di ruang itu tadi. Oh dia, sudah keluar 10 menit yang lalu. Apa? Nona Tang,
Apakah ini bisa menyebabkan kematian? Bahkan jika ada kematian, apa masalahnya? Dia sampah, tidak ada yang peduli padanya. Bahkan jika dia mati hari ini, tidak ada yang akan menyadari. Pergi. Suning. Shenman, segera hubungi polisi. Sebelum polisi datang, tidak ada yang boleh pergi. Terutama Nona Tang ini. Baidong, apa maksudmu? Jangan berpura-pura, Nona Tang, kamu sudah lama ingin menyakiti Suning, bukan? Terakhir kali di rumah Fu, kamu ingin mempermalukannya. Kali ini dia tidak punya tempat untuk pergi, dan kamu memanfaatkannya. Aku beritahu kamu, jika ada masalah dengan Suning. Aku yang pertama tidak akan membiarkanmu. Tunggu, kamu belum bisa pergi. Kamu mau apa? Hari ini aku tidak bisa pergi. Kalian juga jangan berharap bisa pergi. Wang Yan? Ada apa? Kenapa wajahmu banyak darah? Ini Nona Su entah bagaimana. Tahu kabar kita akan menikah, lalu menyuruh Baidong mengikatku. Bilang akan membunuhku sendiri. Apa, Baidong? Grup Bai. Kapan menjadi begitu rendah? Presiden Fu, apakah kamu buta? Dia tidak terlihat seperti terluka dan berdarah. Jelas dia yang ingin menyakiti Nona Su, dan aku menangkapnya. Lalu dia balik menuduh, tidak. Wang Yan, aku tidak. Jangan panik, Mama akan mengantarmu ke rumah sakit. Ayo. Berhenti. Kamu harus memberikan penjelasan pada keluarga Fu. Kalau tidak, jangan harap bisa pergi. Presiden Fu, Baidong tidak berbohong padamu. Benar Nona Tang yang ingin menyakiti Nona Su. Dia juga memaksa pembantumu. Memaksa menuangkan obat ke mulutnya. Obat. Aku tidak. Mereka semua bersekongkol. Kamu harus percaya padaku. Aku hanya punya kamu. Kakak yang percaya padamu. Jangan menangis. Gu Feng, halangi dia. Hari ini tidak meminta maaf pada Nona Tang. Satu pun jangan berharap bisa pergi. Fu Yan, apa yang kamu lakukan? Benar-benar ingin memutus hubungan dengan grup Bai. Baidong menculik wanitaku. Lalu ingin aku memberikanmu muka. Hari ini Direktur Bai jika berani keluar. Mulai besok. Fu akan menekan segala sesuatu di Bai. Bagus untuk Shenman. Diperintahkan untuk turun mulai besok. Yu Cheng yang berani berkolaborasi dengan Fu lagi. Jangan salahkan saya karena Bai Ying tidak memberinya jalan. Baidong, kau gila. Ayo pergi. Shenman hubungi Bai untuk semua sumber daya medis. Aku harus menyelamatkan Nona Su dengan biaya apapun. Yakinlah berapapun harganya. Ibu harus. Siapa Suning yang bisa membiarkan Bai Ying menyelamatkannya? Tidak peduli. Wang Yan, mereka pergi. Aku tahu. Mereka menculik saya. Yakinlah. Aku akan membuat mereka menyesal. Aku tidak perlu khawatir. Yakinlah. Meskipun Misu salah minum obat bodoh, untungnya, efeknya tidak sepenuhnya. Seharusnya dalam beberapa hari. Ya, tapi Nona Su beruntung. Tidak minum terlalu banyak jika dosisnya lebih besar. Sudah lama terkorosi, pita suara dan trakea benar-benar bodoh. Tang Lin sebenarnya ingin membuat Kian-Kian diracuni sepenuhnya. Pasien perlu banyak istirahat sehingga mereka bisa lebih baik sesegera mungkin. Kemudian istirahat yang baik, terima kasih dokter. Tang Lin Fuangyan. Beraninya kau menyakiti putriku. Aku harus membayar. Grup Fu tidak lebih lemah dari kita. Tidak mungkin dan beberapa pelanggan besar. Kudengar kalian akan berperang. Simiwa langsung membatalkan kerjasama lanjutan. Ini sudah ratusan juta. Anda masih membayar harga tinggi. Elit Fu dilubangi, ini bukan. Jika Anda tidak setuju dengan keputusan saya, penarikan modal kapan saja. Silakan kembali. UPS, Grup Bai Fu sudah mulai. Gila menekan industri anak perusahaan dan bahkan menawarkan harga tinggi. Lebih dari selusin anak perusahaan manajer bisnis telah digali. Sekarang semua perusahaan telah Aku ditutup. tahu. Bukan Fu, kau harus memikirkan cara. Jika kita tidak membayar pengiriman, kita harus membayar denda setinggi langit. Cara membayar kompensasi. Lagi pula setelah ini, Bai tidak bisa hidup lama. Maksudmu, Kali ini mereka menyinggung pemasok di seluruh industri.
Mundur lebih awal akan diperas dan akhirnya mati di tangan Anda sendiri. Baiklah, kau kembali dulu. Setelah itu, saya tidak perlu berbicara tentang hal-hal terkait Bai. Ya, Wang Yan? Kenapa kamu datang dan memakai begitu sedikit? Wang Yan, aku punya cara. Mungkin bisa menjatuhkan Bai. Mengapa tidak? Sebelum orang Bai menculik saya, Suning hampir membunuhku. Kau bilang kau akan membalaskan dendamku. Ini bukan gaya kerja saya. Tapi aku akan menggunakan metode. Beri mereka pelajaran yang menyakitkan. Baiklah, bagus. Anda tidak perlu khawatir tentang perusahaan. Wang Yan, aku tahu kau ingin. Tampaknya, aku harus melakukannya sendiri. Saya mendengar bahwa Anda memiliki liburan dengan Bai Group. itu wanita murah Baiying. Terakhir kali aku buruk, dan kemudian mendiskreditkan aku di mana-mana. Aku melihatnya kesal. Saya punya cara untuk menjatuhkan Anda. Apa yang harus dilakukan? Nona Su, Anda dapat berbicara dengan normal. Suara saya sudah siap. Bai total selain itu. Itu akan dikirim setelah tahun itu. Pihak lain mengatakan jika barang tidak terlihat dalam waktu seminggu, akan menuntut kami dalam beberapa hari penipuan, bahkan selusin mitra di muka tanggal pengiriman. Itu tidak mungkin kebetulan. Jika Anda tidak dapat mengirimkan kerusakan yang dilikuidasi, itu bukan jumlah yang kecil. Jangan berpikir sebanyak mungkin. Siapa Baiying ada yang laporkan kelompok Bai? Kontrak penipuan sangat besar. Bekerja sama dengan investigasi. Aku akan segera pergi bersama kami. Tidak apa-apa, hanya bekerja sama dengan penyelidikan. Setelah aku pergi, grup Bai akan memberimu. Direktur Bai. Pilih ibu 123, pilih ibu, pilih pingin di ibu 123. Sekarang Anda memilih pingin di ruang itu. Pilih pingin di ruang itu telah dibatalkan. Ibu. Sudah dibatalkan. Mengapa Anda tidak pernah membalas pesan? Tidak ada yang salah. Hari ini Direktur Bai jika berani keluar. Mulai besok, Fu akan sepenuhnya ditekan. Bai segalanya. Bukankah itu Fuangan yang melawan Bai? Tidak, aku harus mencarinya. Masukkan berita darurat. Grup Bai bersama-sama melaporkan kontrak penipuan oleh banyak mitra. Ketua grup Baiying karena jumlah besar yang terlibat. Ditangkap polisi. Shenman, bagaimana dengan ibuku? Apakah dia keluar? Kasus ini agak besar. Polisi mengatakan tidak ada jaminan yang diizinkan. Masih harus menunggu. Lalu bagaimana? Kali ini Bai bertarung dengan keluarga Fu. Hasil penyimpanan tunai yang kosong. Semua bilang bagus sama semua minta pengiriman di muka. Menyebabkan defisit buku Bai. Mungkinkah itu hantu Fu? Presiden Fu seharusnya tidak melihat wanita tidak terlihat baik, tetapi mereka cerdas. Itu ironis untuk menyelamatkan Bai sekarang. Saya khawatir hanya ada rumah Fu. Kau bilang Fuangan dia bisa menyelamatkan ibu. 80% bisnis Fu dan Bai tumpang tindih. Jika dia bersedia membantu, mungkin kita bisa melewati krisis ini. Kalau begitu, kita akan meminta bantuan Fuangan. Nona Su, kau pikir kita tidak mau? Aku sudah ke sana, tapi dia bilang, kecuali kau bisa minta maaf pada Nona Tang dan biarkan dia memaafkanmu. Kalau tidak, kita tidak akan. Aku bisa pergi. Miss Su, Jangan khawatir, dia tidak akan lupa. Miss Su, Bai Dong bisa keluar dengan aman. Itu tergantung padamu. Semoga beruntung, tenggorokan saya sembuh. Aku tak menyangka, Nona Su. Dia akan datang padaku. Itu salah. Itu tidak cukup hanya berbicara di mulut. Apa yang Nona Tang inginkan? Kau yang datang untuk meminta maaf, bukan aku yang meminta maaf. Kenapa kau bertanya padaku? Nona Tang, maaf.
Ada lagi? Hari itu salahku. Aku seharusnya tidak menculikmu, maaf. Sungguh tidak mudah ya Nona Su. Akhirnya menyadari kesalahannya. Tapi soal bersujud ini, hanya 2 kali tidak cukup. Lanjutkan bersujud. Nona Tang puas. Ini baru seberapa begini saja. Kamu di hadapanku. Minum botol ini sekaligus aku akan memaafkanmu. Sekaligus. Kenapa tidak mau? Xiao Wu, kalau bisa menghabiskan botol ini buat Nona Tang memaafkanku, aku pasti mau. Ambil. Nona Su, aku tidak menyuruhmu mengambil. Sayang sekali anggur yang bagus ini, bagaimana kalau kamu langsung berlutut dan meminumnya? Tang Lin, jangan keterlaluan. Kalau begitu sepertinya Nona Su tidak benar-benar ingin meminta maaf padaku. Kamu juga tidak perlu menyelamatkan ibumu. Baik, aku minum. Suning, kamu ngapain? Wang Yan, untung kamu datang. Barusan Nona Su nekat masuk ke rumah Fu. Aku coba menghentikannya tapi dia malah melemparku dengan botol. Anggur yang bagus ini jadi pecah. Aku tidak. Suning, kamu memang hebat. Kupikir kamu datang untuk meminta maaf pada Nona Tang. Ternyata kamu malah ingin menyakitinya. Bukan begitu, Pak Fu, aku benar-benar datang untuk meminta maaf. Botol ini adalah milik Nona Tang sendiri. Apa aku gila memukul diriku sendiri? Wang Yan, lihat wanita ini masih. Aku tidak. Orang-orang. Keluarkan Nona Su dari sini, rumah Fu. Tidak menyambut orang sepertimu. Ya? Fuang Yan, aku benar-benar tidak berbohong. Kalau tidak percaya, cek CCTV, jangan usir aku. Diam, tidak dengar. Rumah Fu tidak menyambutmu, usir dia. Ya? Aku tidak pergi. Nona Tang, aku mohon maafkan aku. Direktur Bai adalah satu-satunya keluarga di dunia ini. Semua itu salahku, aku mohon maafkan aku. Lepaskan, jangan tarik bajuku. Kalungku kenapa ada padamu? Kalungmu. Ini jelas kalungku. Aku tidak akan salah, ini diberikan ibuku dulu. Selalu aku pakai. Kembalikan. Wang Yan, dia merampas kalungku. Bagus sekali, aku pikir tidak akan menemukannya lagi. Dengan begini pasti kakak Yan dan ibu bisa. Serahkan. Itu bukan milikmu, lepaskan. Fuang Yan, itu kalungku. Kembalikan padaku. Suning, soal kemampuan menjual kesedihan. Kamu memang tiada duanya. Untung ada kamu, kalau tidak. Kalungnya akan direbut lagi. Tenang, aku tidak akan biarkan dia merampas milikmu apapun. Orang-orang, buang dia keluar. Mulai sekarang, aku tidak ingin bertemu wanita menjijikkan ini. Ya? Jangan-jangan kalungku. Kembalikan kalungku padaku. Dia ternyata mengenal kalung ini, apa mungkin? Dia adalah wanita di hati Fuang Yan. Sebelum Suning menikah masuk, apakah Wang Yan sudah menyelidikinya sebelumnya? Tidak. Tuan hanya menganggapnya sebagai objek pernikahan biasa. Dikatakan tidak perlu diselidiki, hanya hiasan. Nona Tang, kamu ingin menyelidiki ya? Ya? Bantu aku cari tahu semua tentang wanita itu. Semua masa lalunya aku ingin tahu. Baik. Mengapa Tang Lin, kenapa dia mengambil kalungku?
Itu satu-satunya peninggalan ibu dan kakak Yan untukku. Jika Pak Bai ada di sini, kamu pasti akan membantuku, tapi sekarang, bahkan kamu juga. Hati. Halo Nona Su. Kudengar kamu sangat ingin menyelamatkan Pak Bai. Aku bisa membantumu tapi, asal bisa menyelamatkan Pak Bai. Aku mau melakukan apa saja. Nona Su, kita sudah sepakat minum 100 gelas. Kamu sudah minum semalaman baru 78 gelas. Masih jauh kataku Nona Su. Kalau memang tidak sanggup, bukannya kita punya opsi kedua. Ya ngapain juga? Kami akan merawatmu dengan baik. Siapa bilang aku tidak sanggup? Pak Bai, kamu sudah banyak membantuku. Sekarang giliranku membantumu. Nona Tang ini. Data Nona Su yang kamu minta. Semua masa lalunya. Cocok dengan apa yang dikatakan Fuangyan. Ternyata tebakanku benar. Gagal dalam operasi menyebabkan keuangan perusahaan rugi, karakter yang Bisa ceria dan tanggal santai. 18 Januari. Ternyata ini maksudnya. Menurutku Suning ini benar-benar hina. Jujur saja dulu aku pernah menawar tinggi untuknya di malam hari. Dia sama sekali tidak mau sekarang demi Baying ini. Minum sampai mati bersama kami. Tapi Pak Liu, dia seharusnya tidak tahu. Kamulah yang menjebloskan Pak Bai, apalagi. Kita juga tidak punya kemampuan menyelamatkan Baying. Tahu ya sudah. Sudah datang ke tempat seperti Golden Phoenix. Dia masih bisa kabur. Suning, ternyata kamu adalah wanita yang selalu dirindukan Fuangyan. Maka aku tidak boleh membiarkanmu hidup, Buzhang. Sekarang dia ada di mana? Kudengar demi menyelamatkan Pak Bai, dia dengan sukarela pergi bersama orang-orang Pak Liu ke klub Golden Phoenix. Tempat yang bagus, Buzhang. Atur seseorang yang tegas untuk ikut denganku. Jangan sampai Wangyan tahu. Nona Tang, tolong selamatkan aku. Kenapa kamu datang? Ini kami kenal dengan Nona Su. Hanya bermain-main saja. Kalau Nona Tang tidak suka, kita tidak main lagi. Nona Su. Kenapa aku tidak melihat? Nona Tang, benar ini mana ada Nona Su. Kami segera membawanya pergi. Tanglin, Tanglin, apa maksudmu? Tanglin, kamu sudah jelas melihatnya. Bibi Chai. Hari ini kita harus benar-benar menikmati pertunjukan besar ini. Jangan sia-siakan pengorbanan Nona Su. Kalung ini milik siapa sebenarnya? Lepaskan, jangan tarik bajuku. Kembalikan padaku. Itu bukan milikmu, lepaskan. Gu Feng. Ada apakah Fu? Dulu saat Suning menikah masuk keluarga Fu. Apakah aku tidak mengecek masa lalunya? Ya, waktu itu kamu bilang dia hanya sebuah barang. Tidak perlu peduli apakah dia asli atau palsu. Lalu sekarang, kamu periksa semua tentangnya. Jangan sampai ada detail yang terlewat. Lagi-lagi memeriksanya. Belakangan ini siapa lagi yang memeriksa Suning? Ada Nona Tang. Dia memeriksa Suning untuk apa? Sekarang dia ada di mana? Baru bilang ada urusan pergi ke klub Golden Phoenix bersama Bibi Chai. Siapkan mobil, aku akan mencarinya. Baik. Lepaskan aku. Jangan salahkan aku kalau tidak membantumu. Siapa suruh kamu jadi kesayangan Fuangyan? Demi kebahagiaanku, kamu harus mati dengan patuh. Nona Tang, Tuan Fu datang. Dia datang untuk apa? Jangan main-main lagi. Wangyan, kenapa kamu di sini?
Kenapa kamu bersamanya? Kamu maksud Nona Su? Aku juga kebetulan lewat melihat Nona Su sedang diganggu sekelompok preman tidak tahan melihatnya. Lalu aku membantunya. Membantunya tidak salahkan. Siapa tahu Nona Su sengaja datang mencari sensasi. Sudah cukup Nona Su jangan berpura-pura. Terlihat sangat memelas di hadapanku. Sekarang Tanglin sudah menyelamatkanmu pergi sana. Baik, hari ini terima kasih Nona Tang sudah datang menyelamatkanku. Aku suruh kamu mencuri makan, lihat masih berani tidak? Jangan pukul Kian cepat jelaskan. Kamu sama sekali tidak mencuri makan kan? Lain kali kalau masih mencuri makan, lihat bagaimana aku menghukummu. Mama, Tunggu Gu Feng. Kamu bawa Nona Tang dan yang lain keluar dulu, aku ingin bicara dengan Nona Su berdua. Baik. Dia sudah seperti ini masih ada yang perlu dibicarakan. Baik, hanya beberapa kalimat. Nona Tang silakan. Nona Su. Kamu bilang kalung Tanglin itu milikmu. Kalimat ini. Memang bagaimana itu peninggalan Mama untukku. Dia yang mengukirnya sendiri. Aku tidak akan salah mengenali. Mamamu memberikannya padamu. Aku dan Kian kenal di panti asuhan. Dan biasanya juga tidak pernah mendengar dia menyebutkan mama. Ternyata dia memang bukan. Aku ini kenapa sebenarnya? Sudah tahu dari dulu dia bukan. Giok ini tadinya satu utuh. Lalu aku memecahkannya. Wang Yan? Maaf, aku tidak sengaja menginterupsi kalian. Aku hanya ingin bertanya satu hal, selesai langsung pergi. Tanggal 18 Januari nanti hari peringatan kita. Nanti aku pesan kue stroberi kecil dan bawa ke sini ya. Jangan sampai Wang Yan mengetahui kebenaran, hanya ini caranya. Kamu, ingat semuanya. Tentu saja, tanggal 18 Januari adalah hari kita bertemu, bagaimana mungkin aku lupa, tanggal 18 Januari. Kamu kembalikan padaku. Maaf, aku terlambat. Tanggal 18 Januari, hari kita bertemu. Aku mengerti, Tanglin mengambil kalungku untuk menggantikan aku. Itu berarti, apakah Wang Yan adalah... Baiklah, semua yang ingin kutanyakan sudah selesai. Tidak akan mengganggu kalian lagi. Fu Zong. Aku punya pertanyaan untukmu. Tidak perlu, semua yang ingin kutanyakan sudah selesai. Juga tidak perlu merepotkan Nona Su untuk mengarang cerita. Tapi yang kukatakan semuanya benar. Fu Zong, aku ingin bertanya satu hal terakhir. Aku tidak punya apa-apa untuk dibicarakan denganmu. Oh ya, aku sudah menyelidiki pihak Bai. Benar ada yang sengaja memanipulasi. Ingat baik-baik, Suning. Aku membantu Bai bukan untukmu. Tapi agar kamu menjauh dariku. Jangan ganggu hidupku lagi. Agar aku menjauh darimu. Oh, begitu ya. Wang Yan ternyata tidak membohongiku. Dia benar-benar menyelamatkanmu. Apa katamu, Wang Yan yang menyelamatkanku? Dia bukan. Suning, apa yang sudah kamu lakukan? Bagaimana mungkin Wang Yan tiba-tiba berubah dan menyelamatkanku? Cepat katakan. Ini perbuatan Wang Yan. Bukan. Aku di Hotel Golden Phoenix. Dipukul oleh Liu Zong dan yang lainnya. Apa, kamu? Sudahlah, Mama, jangan bicara ini lagi. Yang penting kamu bisa kembali. Salah Mama, tapi kamu harus ingat. Jangan pernah merusak dirimu sendiri untuk siapapun. Dengar tidak? Mama, kamu tidak mengerti. Aku di dunia ini. Kamu adalah satu-satunya keluargaku. Asal kamu baik-baik saja, aku rela melakukan apapun. Anak bodoh. Andai kamu benar-benar ibuku. 3. Andai aku benar-benar ibumu, lalu apakah kamu akan marah padaku? Mana mungkin,
aku malah senang. Tapi, Barang pemberian Mama sudah diambil orang. Bahkan jika aku berdiri di depannya, dia tidak akan mengenaliku. Siapa bilang, meski kamu tidak punya barang itu, aku tetap tahu kamu adalah Kian Kian, Kamu baru saja memanggilku apa? salah dengar. Kamu baru saja memanggilku apa? Tidak ada, salah dengar. Aku tidak salah dengar, Kian Kian. Kamu baru saja memanggilku Kian Kian, bukan? Mama, kamu adalah ibuku, bukan? Selama ini, akhirnya aku menemukanmu. Mama juga akhirnya menemukanmu. Tapi Mama, kamu seharusnya sudah tahu aku adalah Kian Kian. Tapi kenapa kamu tidak pernah mengakuiku? Aku. Itu karena Direktur Bai, aku mengerti. Kau banyak membantu. Sekarang aku sudah membantu. Kita bisa saja. Karena Direktur Bai tidak ingin mengenali saya mulai sekarang. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Saya tidak akan melibatkan Anda lagi. Mengganggu hidup Anda, selamat tinggal. tidak seperti yang kau pikirkan. Jangan pergi, Nona Su, ibumu. Dia tidak ingin mengenalmu. Kian Kian putri baik saya. Ibu tidak ingin mengenalmu. Selama bertahun-tahun kau sendirian. Begitu banyak ibu yang menderita tidak ada di sisimu. Apa yang Anda katakan itu benar. Tentu saja kau adalah putriku. Tidak peduli seperti apa kau. Ini adalah putriku. Aku tidak akan mengenalimu. Aku hanya khawatir. Khawatir setelah kau tahu. Akan membenci saya. Aku tidak akan mengenaliku sebagai ibu yang tidak kompeten. Kau adalah ibuku. Bagaimana mungkin kau tidak mengenalmu? Putri saya yang baik. Selamat malam Kian Kian. Anda akan segera pergi ke Golden Phoenix Club. Apa yang sebenarnya terjadi pada hari itu? Direktur Bai menemukan pemantauan. Setelah hari ini, aku tidak ingin melihat Jade City dan Golden Phoenix. Aku tahu. Dia ada di sini, Nona Su. Bagaimana bisa ada Nona Su? Kenapa aku tidak melihat? Baiklah, ya. Kian Kian jelas datang untuk meminta bantuan. Kau mendorong dia ke jurang. Hati yang jahat. Direktur Bai. Aku membiarkan Fuanyan. Apa jenis wanita yang dia sukai? Suning, kau beruntung. 3 pria tidak akan membunuhmu bersama-sama. Makan Suning. Kau selalu ingin liontin. Selama kamu mengembalikan liontin padaku, aku menunggumu di gerbang panti asuhan Kishan. Tapi aku hanya memberimu 10 menit jika kau terlambat. Ucapkan selamat tinggal pada liontin Anda. Aku harus tiba tepat waktu. Presiden Bai Dongfu benar-benar tidak nyaman melihat Anda sekarang. Fuanyan, apakah Anda tahu tanglin baik Anda? Apa yang kau lakukan? Bagaimana Baidong multitabung Suning tidak cukup? Sekarang, bahkan urusan Tanglin. Apakah wanita saya hanya tertarik pada Baidong? Anda harus melihat ini dulu. Ini adalah Tolong, Nona Tang, apa maksudmu? Kalian lepaskan aku. Ini pasti kesalahpahaman bahwa Tanglin dia baik secara alami. Sama sekali tidak mungkin melakukan hal seperti ini. Bai selalu tidak percaya. Bisa kembali ke rumah Fu bersamaku dan bertanya pada dirinya sendiri. Tidak, aku baru saja menerima pesan. Nona Tang Anda telah pergi ke panti asuhan Kishan. Apa yang dia lakukan di sana?
Panggilan yang Anda panggil untuk sementara tidak dapat terhubung. Suning, hari ini adalah... Suning, kau mati. Hati-hati. Wang Yan? Saudara Yan, saudara Yan, saudara Yan. Saudaraku Yan, aku tidak ingin memukul. Ambulans cepat, aku harus menikah denganmu. Yan, kakak laki-laki. Suning menyalahkan Anda dalam hal hari ini. Jika bukan karena katamu, Wang Yan, dia tidak bisa. Kau yang terbunuh oleh mobil hari ini. Kenapa tidak kau? Nona Tang, hari ini kau memanggilku. Bagaimana dengan mengatakan yang sebenarnya? Hari ini aku akan menyetir untuk membunuhmu. Jika ada yang salah dengan Wang Yan, aku akan membiarkanmu menguburkan dia, Nona Tang. Percaya atau tidak, jika kau terus bicara, aku bisa menuntutmu karena membunuh. Aku hanya berbicara. Kalau begitu tolong Nona Tang. Jangan biarkan aku menangkap. Tampaknya Baying adalah besi, dan saya ingin membantu Suning. Tapi kau akan membunuh kalian berdua. Bagaimana dengan Dr. Wang Yan? Dia baik-baik saja. Hidup bisa diselamatkan, tapi orang mungkin tidak bangun. Kecelakaan mobil ini terlalu banyak merusak pasien. Satu ginjal pasien hancur berkeping-keping. Aku takut kita harus mengganti ginjal. Ganti ginjal. Ya, sayang sekali. Rumah sakit kami tidak memiliki sumber ginjal yang cocok. Anda, sebagai anggota keluarga, melakukan tes pencocokan ginjal. Jika cocok, ganti saja. Jika aku memberinya ginjal, bukankah aku hanya punya satu ginjal? Dokter, bisakah aku pergi dan melihat? Bisa. Maaf, Fu, aku harus tahu. Apakah kamu? Tang Lin. Dia akan menikah dengan Nona Tang. Jangan lewatkan Nona Tang. Apakah Anda ingin memikirkan saya? Tang Lin. Anggota keluarga tolong tunggu. Ini saat operasi. Satu liontin batu giok yang dikenakan pasien. Saya tidak datang segera setelah operasi. Tolong bawa Anda kembali tepat waktu. Ini adalah... Ternyata benar-benar saudara Yan. Ternyata dia selalu di sisiku, tapi dia sudah lupa aku akan menikah. Ada masalah apa? Dokter, aku bisa melakukan ini. Tes pencocokan ginjal. Kau harus lakukan. Untuk Yan saudara. Jika kau masih ingat aku akan. Tanda tangan donor. Tanda tangan Perang Soviet. Su mengirim pilihan, opsional banyak. Kami tahu banyak pilihan. Setuju akan baik-baik saja. Anda berpikir jelas tentang Fu Wang Yan. Tidak pernah memberikan wajah yang baik. Kau benar-benar perlu lakukan langkah ini? Ibu untuknya. Aku bisa memberikan segalanya. Anda tidak akan menyarankan saya lagi. Dia adalah saudara Yan. Apa? Aku menghubungi banyak rumah sakit. Jika tubuh Wang Yan tidak dapat menemukan sumber ginjal, grup Bai Suning untuk mencocokkan sumber ginjal. Dia pergi. Selamat, kecocokan sempurna antara ginjal dan pasien. Itu berarti aku bisa menyelamatkannya. Kapan kau punya waktu? Aku akan segera mengatur operasi. Secepat mungkin. Kian-Kian,
Bagaimana kabarnya? Ibu. Dokter bilang operasinya sukses. Aku benar-benar menyelamatkannya. Kamu harus tinggal di sini dengan baik. Ibu. Aku mau keluar dari rumah sakit. Kamu baru saja selesai operasi, tubuhmu belum pulih sepenuhnya. Ingat baik-baik, Suning. Aku membantu keluarga Bai bukan untukmu, tapi agar kamu menjauh dariku. Jangan ganggu hidupku lagi. Aku tidak ingin muncul lagi dalam hidupnya, mengganggunya. Tapi, Kian, Ibu, kumohon. Aku masih ingin menemuinya untuk terakhir kali dan mengucapkan selamat tinggal. Kakak Yan. Perpisahan ini mungkin selamanya. Kok sepertinya mendengar suara Kian. Wang Yan, kamu sudah bangun. Kamu akhirnya bangun, bagaimana perasaanmu? Apakah ada yang tidak nyaman? Aku, kenapa? Kamu lupa. Kamu menyelamatkan Suning dan tertabrak mobil yang lewat. Saat aku turun dari mobil, dia sudah tidak sadarkan diri. Seharusnya dia tidak ingat itu aku. Cepat bangun juga ya. Tapi ingat, operasi transplantasi ginjalmu baru saja selesai. 2 hari ini. Apa? Transplantasi ginjal. Iya, kecelakaan itu merusak ginjalmu. Kalau bukan karena ada keluarga yang cocok dengan ginjalmu, kamu mungkin belum bangun. Jangan lupa minum obat hari ini. Apa yang dia katakan benar. Tanglin. Kamu bahkan rela transplantasi ginjal untukku. Asal kamu baik-baik saja, aku rela melakukan apapun untukmu. Setelah aku keluar dari rumah sakit, aku akan menikahimu. Baik. Nonsu, Fuang Dia Yan. sudah keluar dari rumah sakit. Dia, malam ini mengumumkan dengan megah, akan menikahi Tanglin dan mengundang banyak selebriti untuk menghadiri pernikahannya. Nonsu, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Kakak Yan, sepertinya kamu akhirnya berhasil mendapatkan kebahagiaanmu. Sepertinya sudah saatnya aku benar-benar keluar dari duniamu. Kian, kamu mau meninggalkan kota Yu. Ada apa? Apakah terjadi sesuatu? Tidak, aku hanya merasa. Tinggal di kota Yu terus-menerus, cukup membosankan. Aku ingin pergi keluar dan melihat dunia. Kian, apakah kamu mendengar? Fuang Yan akan menikah, sayang. Tidak apa-apa, pasti ada kesalahpahaman di sini. Ayo, Ibu, kamu temui dia dan tanyakan dengan jelas. Ibu, mereka sudah akan menikah. Aku hanya seorang pengunjung. Aku tidak ingin mengganggu hidupnya lagi. Tapi kamu yang sebenarnya. Jika Fuang Yan benar-benar tidak mencintainya, dia tidak akan. Karena dia menggantikanku dan benar-benar menikahinya. Ibu, kumohon, biarkan aku pergi. Kamu ini. Presiden Fu dan Nona Tang, benar-benar pasangan yang serasi. Jodoh yang ditakdirkan. Saya mendengar bahwa Nona Tang sangat mencintai Presiden Fu. Sepertinya dia menyumbangkan ginjal untuk menyelamatkan hidupnya. Benar-benar palsu.
Tanpa Anda, aku mungkin sudah mati. Aku bersumpah. Harus memperlakukan Anda dengan baik. Fuanyan, kau idiot, aku bisa membuktikan. Orang yang menyelamatkan Anda bukanlah Tang Lin, tapi Suning. Apa situasinya? Shenman mencatat operasi. Presiden Fu terlihat baik. Direktur Bai, aku tahu keluarga Bai dan Fu belum berurusan dengan, tapi aku tidak berpikir kau akan menggunakannya. Cara ini untuk menghancurkan pernikahan Wang Yan. Wang Yan, kita harus mengusir mereka. Presiden Fu membaca catatan terlebih dahulu. Belum terlambat untuk mengusirku. Wang Yan, apa kau masih percaya padaku? Aku sudah kehilangan ginjal untukmu. Apa yang terjadi? Tidak tahu, ini benar? Nama ini bukan Nona Tang. Nona Tang. Membuktikan bahwa ginjal Anda hilang. Hari-hari ini setiap kali saya berbicara tentang operasi, Tang Lin geser topik. Benarkah bukan orang yang menyelamatkan saya? Keamanan akan menarik mereka pergi. Suning mengapa dia menyelamatkan saya? Karena dia adalah Qian Qian. Dan kau? Adalah kakak Yan yang paling penting. Wang Yan, Anda mendengarkan saya menjelaskan bahwa saya adalah Qian Qian. Mereka semua menipu Anda. Apakah kau benar-benar bodoh? Apakah kamu tidak ragu? Nona Tang, bagaimana dia bisa? Aku bisa membuktikan bahwa liontin batu giok itu bukan miliknya. Bagaimana cara membuktikan? Pastikan bahwa Suning adalah putriku, dan liontin batu giok itu adalah yang kuberikan padanya. Dia palsu. Kakak Yan, ini yang ditinggalkan ibuku. Tidak peduli kemana kita pergi. Dapat mengenali satu sama lain. Jadi, Fu selalu, jangan pergi. Tang Lin, apa maksudmu? Kau sudah melihatku, Tang Lin. Surat ini ditinggalkan oleh Qian Qian. Qian Qian, dia tidak ingin kau tahu. Dia memberimu ginjal. Aku merasa ingin kau tahu. Wang Yan, Anda mendengarkan saya menjelaskan bahwa saya adalah Qian Qian. mobil cadangan Gu Feng. Mengerti. Wang Yan, Kakak Yan, aku tidak berguna. Aku masih enggan meninggalkan kota yang penuh kenangan. Karena kau sudah punya Nona Tang, maka cincin ini akan menjadi kenangan. Ditemukan. Apa? Tunjukkan padaku. Nona Qian tersayang saya. Apa kau akan menikah denganku? Tidak peduli kaya atau miskin. Aku bersedia. Wow, sangat bagus. Nona Qian tersayang saya. Aku akan membeli satu saat aku tumbuh dewasa. Cincin berlian yang lebih besar dan lebih baik. Aku benar-benar melamarmu. Qian, aku bersumpah aku akan. Yan, kakak laki-laki, aku tidak akan mengganggu hidupmu lagi. Kamu dan Nona Tang pasti bahagia ya? mereka benar-benar datang Fuanyan. Jika aku tidak bisa mendapatkanmu, aku juga tidak mungkin membiarkan orang lain mendapatkanmu. Fuanyan Suning. Aku tidak akan membiarkan kalian berdua bahagia. Kalian berdua mati saja. Ada orang? Qian. Salahku. Tahun-tahun ini,
Aku terus mencari tanda. Tapi aku tidak menyangka, ternyata kamu sebenarnya sudah lama ada di sampingku. Tapi saat itu, aku sangat jahat padamu. Jangan sentuh aku, jangan sentuh aku. Dia bukan milikmu, lepaskan. Kamu tahu, aku sebenarnya tidak mencintai Tanglin. Aku pikir dia adalah kamu. Aku pikir tahun-tahun ini, dia sudah terlalu banyak menderita. Hingga menjadi seperti ini. Jadi, aku menikahinya. Ingin menebus segalanya untuknya. Tapi aku justru mendorongmu pergi. Aku pantas mati. Maaf, aku pantas mati, maaf. Aku pantas mati. Kian-kian kamu ya. Aku hampir mengira. Lagi kehilanganmu. Kak Yan, apa yang kamu katakan tadi? Semua benar. Aku Fuang Yan seumur hidup. Yang kucintai dari awal sampai akhir. Hanya kamu. Kamu kenapa, Kak Yan? Udara di sini tidak beres, ada racun. Kian-kian, jangan khawatir, aku bawa kamu pergi. Panti asuhan. Fu Zong kenapa? Menggunakan seluruh kekuatan Fu bahkan merugikan grup untuk menyelamatkannya. Ya. Dokter, bagaimana keadaannya? Maaf Nona Su sebelumnya, untuk menyelamatkan Anda. Sudah kehilangan satu ginjal sekarang. Dia menghirup terlalu banyak karbon monoksida. Menyebabkan jantungnya rusak parah. Sangat buruk. Maksudmu? Manfaatkanlah waktu terakhirnya dengan baik. Kian-kian. Jangan tinggalkan aku sendirian. Kak Fu, kita sudah berusaha sekuat tenaga. Nona Su, dia sudah. Terus mencari siapapun. Asal bisa menyembuhkan Nona Su. Aku Fuang Yan. Bersedia memberikan seluruh Fu padanya. Baik. Kian-kian, semoga kamu mendapatkan kebahagiaanmu yang sebenarnya. Baizong tidak baik. Nona Su keracunan gas tadi malam sudah dibawa ke rumah sakit. Kian-kian, Apapun yang harus dikorbankan. Bahkan nyawaku, aku pasti akan menyelamatkanmu. apa yang sebenarnya kamu lakukan padanya sampai membuatnya seperti ini? Fuang Yan, mengapa bukan kau yang berbaring di dalam? Jika bisa, aku bersedia menukarnya. Direktur Bai. Aku sudah mencoba segalanya, tapi mereka. Saya mohon Anda untuk memikirkan cara. Saya mohon, Apa kata dokter? paling banyak seminggu. Shenman memerintahkan untuk turun. Gunakan semua kekuatan Bai dengan biaya apapun. Mencari dokter terbaik di negara ini. Kita harus menyelamatkan Kian-kian.
Kian-kian Anda bangun. Siapa kau? Bagaimana aku bisa melupakanmu? Saudara Surat. Bagaimana mungkin jantungnya sudah mati? Ini adalah keajaiban. Dokter, bagaimana dia? Masalah terbesar telah dipecahkan. Sisanya hanya perlu istirahat yang baik. Kian-kian, apakah Anda mendengar? Halo. Tidak apa-apa. Karena kakak Yan mencintaiku. Kalian pasangan muda. Tapi ingat, dia baru saja sembuh. Masih harus beristirahat lebih banyak, dan tidak terlalu menarik. Dia baru saja pulih. Kian-kian menunggu Anda keluar dari rumah sakit. Kita akan menikah. Kehidupan ini. Aku tidak ingin melepaskan tanganmu. Baik. Semua ini seperti bermimpi. Jadi sekarang ini masih seperti mimpi. Kamu tidak bisa melarikan diri dari telapak tanganku. Beri makan ibu.